这块躲起来。我们根本没灵宠啊！此时，里面有我写的详细使用方法。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari All Devouring Well atau Paus Pemakan Segalanya. Ternyata ya, Tonghua ini seru juga loh dari alur ceritanya. Dari setiap tokonya saja sudah benar-benar masuk ke hati ya. Bagi yang belum menonton, kalian boleh tonton untuklah di part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi atau ya kalian bisa cek di beranda Mimin. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Karena dua Nia sudahlah pergi, padahal dia adalah kandidat pemimpin sekte selanjutnya. Sebab ya dia murid pertama dan juga murid paling terkuat. Karena sudahlah pergi, maka Gulinglah yang akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Sayangnya, untuk pavilion Lingxiao mereka, kini hanya memiliki 3 murid saja, yang terdiri dari Fan Lingxiao sendiri, Xiaoxi, dan juga Senior Yue. Tugas pertama mereka, yaitu menangkap hewan magis yang baru. Sebab beberapa hewan magis mereka telah tiada akibat penyerangan sebelumnya. Dan ini adalah tugas yang paling mendesak. Takutnya ada lagi penyerangan, mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Sangat disayangkan, beberapa wilayah hutan telah dikuasai oleh sekte lain. Dan mereka tidak memiliki tempat untuk mendapati hewan magis yang cukuplah begitu bagus ya. Beruntungnya, Fan Lingxiao mendapati sisa-sisa ingatan dari Liu Semang ada suatu tempat yang bisa mereka kunjungi. Namun ya, setibanya di sana, ternyata banyak sekali manusia yang sedanglah mencari hewan magis. Tetapi masih ada satu rahasia yang belumlah diketahui oleh mereka bertiga. Lalu dia mengajak mereka bertiga untuklah turun menyelusuri jurang. Di sana mereka begitu terkejut, ternyata ada jalan rahasia seperti ini. Ketika berada di dalam goa, Xiaoxi kembali mempertanyakan, hewan magis apa yang akanlah mereka dapati di tempat seperti ini? Sebelum mereka benar-benar mendapati hewan magis, kita dijelaskan ada 4 tingkatan kualitas dari hewan magis, dari prajurit, jenderal, penguasa, dan kaisar. Namun, secara tiba-tiba Senior Yue menunjuk ke salah satu hewan rubah ekor 3. Dia mempertanyakan hewan magis ini berada di tingkatan apa. Fan Lingxiao yang melihatnya langsunglah menyadari kalau itu berada di tingkat prajurit dan sebentar lagi akanlah mencapai tingkat jenderal. Dan secara tiba-tiba dia menyadari rubah ekor 3 ini mempunyai pemiliknya. Dan keluarlah pemiliknya yang memberitahu kalau tempat ini sudahlah menjadi miliknya. Mereka haruslah pergi dari sini jika tidak mau terjadi apa-apa. Namun, Fan Lingxiao serta lainnya merasa mereka menang jumlah dan mencoba untuklah mengancamnya. Padahal ya, mereka sama sekali tidak mempunyai hewan magis. Dan ini hanyalah sebuah teknik ancaman saja. Namun secara tiba-tiba, mereka mendengar suara raungan yang begitu kuat, membuat mereka langsunglah mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari penguasa goa ini, yaitu badak panda tahap dewasa tingkat ke-7. Lalu untuk pria rubah ini meminta kepada mereka janganlah ganggu dirinya. Dialah yang pertama kali menemukannya. Sangat disayangkan, dia terkena serangan membuat tubuhnya kehilangan warnanya. Ternyata kemampuan dari panda satu ini bisalah menghilangkan warna seseorang. Merasa ini adalah situasi yang berbahaya, Fan Lingxiao meminta kepada ketiga temannya untuklah bersembunyi, biarkanlah dia yang mengurusinya. Dan pertarungan mereka langsunglah dimulai. Sayangnya baru saja beberapa gerakan, dirinya malah terkena serangan, membuat tubuhnya langsunglah berubah warna seperti orang babak belur. Xiaojuan dikeluarkan untuklah mengeluarkan air kencingnya, tetapi itu sama sekali tidaklah berguna. Lama-kelamaan, Fan Lingxiao akhirnya mengerti
kalau warna yang dikeluarkan oleh panda satu ini ternyata tidaklah berefek sama sekali, layaknya seperti ilusi yang membuat mereka menjadi tersugesti. Karena sudah tahu kelemahannya, dia pun kembali untuklah menyerang, membuat panda ini cukuplah kesulitan. Namun, badak panda ini juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Dia bukan hanya menyerang dengan kekuatan warnanya, tetapi dia juga memiliki fisik yang begitu kuat, sampai-sampai rubah ekor 3 miliknya yang bernama Yanwei langsunglah dihajar terus-menerus. Ditambah ya, untuk mereka berdua juga terkena kekuatan polusi spiritual dan tidak bisa bergerak sama sekali. Alhasil, mereka berdua pun dihajar hingga babak belur. Namun siapa sangka, Xiaojuan atau si anjing pudel ini malah menjadi pahlawan bagi mereka berdua, guys. Yang lebih mengejutkan, Mimin barulah tahu kalau seekor anjing ternyata buta warna dan dia sama sekali tidaklah terpengaruhi dengan kekuatan warna dari badak panda tersebut. Alhasil, dia pun menyerang dari belakang, membuat panda ini langsunglah jatuh pingsan. Yang berarti pertarungan ini dimenangkan oleh Xiaojuan hanya dengan satu serangan saja. Akan tetapi, secara tiba-tiba, pria rubah satu ini langsunglah mengikat tubuh dari badak panda dan membawanya pergi dari sana. Membuat Fan Lingxiao sungguh begitu kesal. Tetapi mau bagaimanapun juga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebab dia sudahlah pergi begitu saja. Lalu pada malam hari, pria rubah ini mendatangi pemimpin perkumpulan Youyou dari cabang sekte Zijai yang memiliki nama sebagai Youyang. Dan untuk pria rubah ini ternyata memiliki nama sebagai Su Muchuan. Dirinya mendapati pujian dari Youyang. Dia sangatlah tidak menyangka ternyata dia benar-benar bisa untuklah menangkap sang penguasa goa. Alasan Su Muchuan melakukan semua ini bukan untuklah bergabung dengan sekte Zijai-nya, melainkan dia inginlah membawa pulang kembali rubah ekor berwarna biru yang memiliki nama sebagai Hanwei. Sayangnya, Youyang sama sekali tidaklah menepati janjinya. Dia memang memiliki maksud jahat untuklah Su Muchuan. Dia memiliki tujuan agarlah dia tidak bisa memanggil hewan magisnya. Mendengar pernyataan tersebutlah membuat Su Muchuan begitu sangatlah kesal dan dia memutuskan untuklah memberontak dan menghajar seluruh penjaga yang berada di sana. Naasnya, dia ini hanyalah seorang diri, tidak mungkinlah bisa menang melawan pemimpin sekte. Alhasil, dirinya pun langsunglah ditaklukkan dan terluka parah. Lalu keesokan harinya, Guling, Xiaoxi, dan juga senior Yue yang sedanglah berkeliling di kota tidak sengaja melihat ada surat perintah penangkapan dari keluarga Bai yang berisikan wajah dari Li Fengmang serta hewan magisnya dengan alasan dia sebagai pencuri bunga. Dan mereka bertiga memutuskan untuk tidak memberitahu kepadanya. Jadi mereka melanjutkan berkeliling kota untuklah mencari hewan magisnya. Lebih tepatnya membeli hewan magis ya. Untuk hewan pertama yang berhasil dibeli yaitu kelinci kupu-kupu. Yang kedua yaitu kuda duri merah. Tetapi ya untuk kedua hewan ini masihlah berada di tahap bibit tingkat 4 guys. Ya masihlah bayi. Setelah mereka membeli kedua hewan magis ini, mereka memutuskan untuklah berkeliling di pasar. Tetapi secara tiba-tiba ada salah satu penjual yang langsung menghentikan mereka dengan menawarkan badak panda yang sebelumnya mereka temukan guys. Hal ini membuat mereka sungguhlah tidak terima. Mereka yang capek-capek untuklah bertarung, tetapi malah mereka yang menjualnya. Tidak sampai di situ juga, ternyata untuk penjual ini mengenal sekte Pavilion Lingxiao. Dan dia pun langsung menghina-hina Guling serta pavilion mereka yang begitu sangatlah lemah. Selagi Guling berdebat dengan penjual tersebut, ternyata untuk Xiaoxi, dia berhasil untuklah merayu badak panda ini bekerja sama dengannya.
dengan cara menggunakan kekuatan warnanya agarlah bisa mengelabui penjual tersebut. Ketika kotaknya dibuka, penjual ini langsunglah mendapati tinjuan maut sampai dirinya mengalami pingsan. Lalu inilah giliran dari Jian Yue untuklah menjalin hubungan dengan si badak panda. Dia memberikan semua keluh kesahnya kalau hanya dia sajalah yang berasal dari pavilion Lingxiao yang tidak mempunyai hewan magis, dan dia tidak inginlah melihat pavilion Lingxiao benar-benar menderita. Dirinya memang begitu lemah, tetapi dia akanlah berusaha sekuat tenaga hanya untuk melindungi pavilionnya. Dan siapa sangka curahan hatinya tersampaikan ke si badak panda, dan dia bersedia untuklah menjadi hewan magis dari senior Yue. Siapa sangka ini baru pertama kalinya senior Yue melakukan kontrak kepada hewan magis. Meskipun katanya dia adalah pemula, tetapi untuk hewan magis pertamanya tidak ada halangan sama sekali. Semuanya berjalan begitu lancar. Dan pada akhirnya, badak panda menjadi bagian dari pavilion Lingxiao. Setelah dari semua itu, Fan Lingxiao tidaklah sengaja melihat ada 2 ekor rubah, yang satu api dan juga satu es. Dia pun langsunglah teringat kalau rubah ekor 3 api ini bukankah milik dari pria sebelumnya, yaitu Su Muchuan. Dia menjadi begitu bingung bagaimana mungkin dia menjual hewan magisnya sendiri. Karena saking penasarannya, Fan Lingxiao memutuskan untuklah membebaskan mereka. Dan secara tiba-tiba, kedua rubah ini memberitahu kepada mereka bertiga kalau majikannya sedanglah dalam bahaya. Dan mereka berharap kalau Fan Lingxiao serta lainnya bisa untuklah menyelamatkan tuan mereka. Tetapi Xiaoxi sungguhlah tidak mau ataupun menolak ya, dengan alasan mereka tidaklah mungkin bisa menang untuklah melawan Sekte Zizai. Apalagi dalam kondisi seperti ini sangatlah begitu mustahil. Mereka datang sama saja seperti memberikan nyawa mereka. Guling membenarkan pernyataan dari Xiaoxi, karena untuk pemimpin dari sekte cabang saja itu sudah sangatlah kuat. Dia bernama Youyang dan mempunyai kekuatan di atas jenderal tahap pembentukan jiwa. Jadi ya, untuk kondisi mereka sudah sangatlah tidak mungkin bisa untuk menyelamatkannya. Terkecuali jika Master Fan Lingxiao masihlah berada di sini, sudah pasti bisa untuklah menyelamatkannya guys. Ya intinya mereka realistis lah, kekuatan mereka tidaklah cukup ya. Namun untuk Fan Lingxiao sendiri sangatlah yakin kalau mereka bisa untuklah memenangkan pertarungan melawan Youyang. Tetapi sebelum itu, lebih baik pulang dulu ke sekte, dia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka semua. Sesingkatnya, di pavilion Lingxiao, dia pun memberikan sebuah surat kepada mereka bertiga, yang mereka anggap ini adalah catatan yang telah ditinggalkan oleh master mereka. Dan perintahnya, mereka haruslah mencari pohon besar dengan simbol Nian di puncak gunung. Ada sesuatu yang telah dia tinggalkan untuklah murid-murid tersayangnya. Tanpa basa-basi ya, mereka langsunglah mencari pohon tersebut. Dan benar saja, ketika mereka menggalinya, ada sebuah kotak. Dan ketika dibuka, ada juga sebuah surat yang telah dituliskan oleh Fan Lingxiao dengan berisikan jika mereka telah mendapati pesan seperti ini, berarti dia telah mengalami sebuah musibah. Dan sebetulnya dia sangatlah tidak suka dengan cara seperti ini. Dan isi dari surat tersebut hanyalah sebuah permohonan maaf kepada para murid-muridnya dan meminta kepada para muridnya untuklah mewarisi tekadnya agarlah tidak pantang menyerah dan menjadikan sekte mereka menjadi nomor 1 di dunia. Tidak sampai di situ juga, dia telah meninggalkan sesuatu barang yang cukuplah banyak agar kekuatan mereka bisa untuklah meningkat. Contohnya seperti gulungan berisikan teknik, metode-metode lainnya, serta beberapa pil. Dan dia meminta janganlah takut kalau dia selalu berada di sisi mereka. Dan kita akhiri untuklah episode 3 ini.
Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我们根本